Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Amazing Grace. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Beberapa minggu ke depan ini kita akan belajar tentang 10 hukum Allah. Nah, hari ini kita akan belajar terlebih dahulu latar belakangnya. Kita akan mendahulinya apa yang Tuhan inginkan untuk kita pelajari dari 10 hukum Taurat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mendasarinya dari Keluaran, pasalnya yang ke-19, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikian, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah 3 bulan bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan, yaitu dari Mesir, maka mereka sampailah di Gurun Sinai. Ketika mereka sampai di Gurun Sinai ini, mereka mendirikan kemah. Kemudian Musa naik ke gunung Tuhan untuk menghadap Allah. Nah, ketika Musa menghadap Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Musa untuk firman ini disampaikan kepada orang Israel. Apa yang Tuhan mau dilakukan oleh orang Israel ini? Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat tadi, dikatakan bahwa Tuhan menginginkan bahwa bangsa Israel ini menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, taat kepada peraturannya. Dan Tuhan katakan, kalau engkau melakukan firman-Ku dan segala ketetapan-Ku, maka engkau akan menjadi kesayangan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan menegaskan bahwa Aku yang sudah memimpin kamu keluar dari tanah perbudakan, yang sudah keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan mau bahwa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi bangsa pilihan Tuhan yang kudus. Kita ingat, karena ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka itu ada 430 tahun ada di sana. Sehingga latar belakang kebudayaan Mesir itu sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari orang Israel. Maka Tuhan memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju satu tanah yang Tuhan janjikan. Nah, untuk sampai pada tanah perjanjian ini, maka Tuhan mau bangsa ini menjadi satu bangsa yang tidak sama kehidupannya dengan orang-orang yang ada di Mesir, tapi mereka menjadi satu bangsa yang dikuduskan, dikhususkan, dan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengatakan hal itu kepada Musa, dan sebelum Tuhan itu menyampaikan apa saja 10 hukum Taurat ini, sekali lagi, di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang kedua, Tuhan katakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sekali lagi Tuhan itu menegaskan, siapa Tuhan itu? Akulah Tuhan Allahmu, Tuhan yang hidup, yang mampu membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan dikatakan dari tanah Mesir, Mesir itu yang mana? Tanah, negara, negeri di mana engkau mengalami perbudakan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan anugerahnya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu, Tuhan juga mau bahwa kita
menjadi umatnya yang kudus. Sama seperti ketika Tuhan memilih bangsa Israel, menginginkan bahwa bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa yang kudus karena Allah yang memilikinya juga adalah Allah yang kudus. Demikian juga dengan setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita mentaati peraturan Tuhan, mari kita menjauhi larangannya, dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan lewat kehidupan kita, maka Tuhan pun juga diperkenalkan. Beberapa minggu ke depan ini, kita akan belajar hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan itu apa saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.